Selanjutnya kita akan berkenalan dengan John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf Amerika yang lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober 1859. Pada tahun 1879, John Dewey lulus gelar sarjana dari University of Vermont dan ia melanjutkan studinya untuk meraih gelar doktor di University of Hopkins pada tahun 1884. Karya-karya yang dilakukan oleh John Dewey tidak jauh dari yang namanya pendidikan. Karya John Dewey yang paling terkenal adalah Experience and Education. John Dewey juga mendirikan sebuah sekolah untuk uji coba teorinya secara langsung. Melalui hal ini, John Dewey sangat dikenal sebagai tokoh penting dalam pendidikan. Pemikiran John Dewey yang paling terkenal yaitu tentang filsafat pragmatisme dan pendidikan progresivisme. Filsafat pragmatisme yang dianut oleh John Dewey berkembang dan lahir dari dua filosof sebelumnya, yaitu Charles Peirce dan William James. Filsafat pragmatisme merupakan falsafah yang muncul dari kehidupan bangsa Amerika yang menekankan pada tindakan, praktikalis, dan eksperimentasi. Istilah pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti perbuatan atau tindakan, dan isme yang berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Teori yang dibawahi oleh pragmatisme adalah benar jika membawa suatu hasil. Dengan kata lain, pragmatisme memandang suatu teori itu benar jika berfungsi atau if it works. Pragmatisme juga dapat dikategorikan ke dalam pembahasan mengenai teori kebenaran atau theory of truth. John Dewey banyak dikaitkan dalam aplikasi pragmatismenya, terutama untuk bidang pendidikan. Dewey mampu menguraikan berbagai filsafat pragmatisme yang dapat dibuktikan dengan teori-teori pendidikannya. Teori pembelajaran konstruktivistik adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Konstruktivistik percaya bahwa pembelajaran membangun pengetahuan untuk diri sendiri. Inti teori konstruktivistik John Dewey. Inti teori konstruktivistik John Dewey menekankan bahwa pendidikan berdasarkan pada sebuah pengalaman. Pendidikan berbasis pengalaman adalah cara mendidik dari pengalaman, disampaikan melalui pengalaman sehingga menimbulkan sebuah tujuan pengalaman. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa dalam konteks pengalaman sosial. Guru bertindak sebagai fasilitator, mengambil bagian sebagai anggota kelompok dan diadakan kegiatan diskusi. Oleh karena itu, John Dewey tidak setuju dengan pendidikan tradisional yang terlalu memaksa para pelajar muda. Hal ini dikarenakan pendidikan tradisional menuntut siswa agar patuh namun tidak memiliki kebebasan mengeksplorasikan materi yang diberikan. Tahapan teori John Dewey. Yang pertama, tahapan premoral. Tingkah laku seseorang didorong oleh desakan bersifat fisikal atau sosial. Kedua, tahap convention, seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan kriteria kelompoknya. Yang ketiga, tahapan autonomous, seseorang sudah mulai bisa berbuat dengan akal pikiran sendiri tanpa menerima kriteria kelompoknya. Hasil teori konstruktivistik John Dewey. Pertama, peserta didik menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Kedua, kurikulum dirancang untuk pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi. Peserta didik aktif menemukan cara belajar yang sesuai. Kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik John Dewey. Kelebihannya, yang pertama, peserta didik semakin terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri, serta memotivasi untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Selain itu, teori konstruktivistik memberikan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung siswa mengungkapkan gagasan, menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban benar.
Kekurangan dari teori ini, yang pertama adalah peran guru sebagai pendidik kurang mendukung. Yang kedua, cakupannya luas sehingga sulit dipahami. Kesimpulan, teori konstruktivistik merupakan teori pembelajaran yang efisien digunakan untuk membentuk karakter percaya diri siswa. Namun, guru juga harus tetap dapat menjadi penengah dari setiap permasalahan yang akan ditimbulkan oleh karena perbedaan pendapat.